Silahkan Pak Deputi Sinka, Bapak Suharmen, untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Karohumas, Pak Paryono, yang saya hormati Pak Aris Widianto, Deputi Bidang Mutasi di PKN, dan yang saya banggakan teman-teman di media, wartawan yang hadir pada siang hari ini terkait dengan media briefing yang diselenggarakan oleh teman-teman Bappenas. Saya izinkan karena beberapa materi. Humas BKN, Pak. Humas BKN, sorry. Saya karena beberapa materi saya ada yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi tadi. Izinkan saya yang share screen untuk karena ada beberapa materi yang mungkin akan saya lengkapi saja karena tidak perlu saya bacakan ulang lagi. Rekan-rekan media yang saya banggakan, saya ingin berangkat sedikit mengenai data, karena memang data ada di tempat saya. Ini adalah data perkembangan terkait dengan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi terkait dengan jadwal pelaksanaannya, di mana sampai dengan pendaftaran kita tutup, jumlah peserta yang mendaftar itu sebanyak 4.197.000 orang, 4.197.218 orang. Itu adalah yang melakukan pelamaran melalui aplikasi SSCN PKN. Kemudian dari 4.197.218 orang dilakukan verifikasi oleh instansi. Jumlah yang kemudian memenuhi syarat ikuti ujian SKD itu sebanyak 3.364.802 orang. Nah, inilah jumlah yang kemudian mengikuti seleksi, yang berhak mengikuti seleksi. Nah, setelah dilakukan seleksi, yang hadir ujian itu hanya 3.067.821 orang. Jadi pada tanggal 27 Januari 2020, orang-orang yang ikut seleksi dan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan SKD tahun 2020 yang lalu, itu pada tanggal 10 Maret yang hadir adalah 3.067.821 orang. Nah, angka ini itu adalah terdiri dari 65 instansi pusat yang jumlah pesertanya sebanyak dibagi dari jumlah yang tadi dengan memperebutkan formasi sebanyak 150.315 formasi. Nah, 150.000 formasi tadi, 150.315 formasi tadi, itu terdiri dari untuk instansi pusat, itu sebanyak 36.935 formasi, untuk 65 instansi pusat, dan untuk instansi daerah, sebanyak 113.380 formasi, atau yang diperebutkan oleh 456 instansi daerah. Nah, dari peserta yang ikut seleksi tadi, yang mengikuti atau yang lulus passing grade, itu adalah sebanyak 45%, atau jumlahnya lebih kurang sekitar 1.366.489 orang. Itulah peserta yang masuk passing grade, atau yang lulus passing grade sesuai dengan Permenpan 24 tahun 2019. Nah, dari 1.366.489 orang yang lulus passing grade, kemudian berdasarkan ketentuan Menpan Permenpan nomor 23 tahun 2019 bahwa yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang itu 3 kali formasi, itu jumlahnya sebanyak 336.468 orang. Jadi yang mengikuti 3 kali formasi berdasarkan nilai tertinggi dari peserta yang lulus passing grade, maka didapat angka 336.468 orang. Kenapa kok 336.000? Padahal formasinya adalah 150.000. Berarti kan kalau 150.000 dikali dengan 3 kali formasi, maka seharusnya 450.000 orang yang ikut SKB. Tetapi karena ada formasi yang kosong, dan juga ada formasi yang lolos atau yang mendapatkan
daftar itu hanya 1 orang di situ, maka 3 kali formasinya tidak terpenuhi di situ. Nah, dari data yang 336.468 orang ini yang kemudian mengikuti seleksi kompetensi bidang yang kita mulai kemarin per tanggal 1 September 2020 dan berakhir 12 Oktober tahun 2020 yang lalu. Titik lokasi yang kami gunakan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kemarin adalah 314 titik lokasi. Ada yang terdiri dari 34 titik lokasi BKN, 244 titik lokasi mandiri, dan 19 titik lokasi yang merupakan cost sharing yang dilakukan oleh beberapa instansi. Nah, peserta yang ikut seleksi itu 65 instansi atau 83.157 orang itu untuk instansi pusat atau 25% dari total peserta. Kemudian 456 instansi daerah atau pesertanya 253.311 orang atau 75% dari total peserta. Pada pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kali ini, karena kita melaksanakannya di dalam kondisi suasana COVID-19, maka teman-teman di Panselnas kemudian meminta kepada BKN untuk juga mengakomodasi peserta-peserta yang saat ini sedang atau saat pelaksanaan seleksi sedang berada di luar negeri. Ada beberapa modifikasi dari sistem yang kami lakukan kemarin di akhir-akhir. Yang pertama adalah terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk seleksi kompetensi bidang kemarin sudah full online kemarin, dan namun pelaksanaannya harus tetap terkontrol, artinya tetap diawasi dan termasuk fitur registrasi peserta, kehadiran peserta itu juga dilakukan secara online. Jadi mereka datang tetapi kemudian hanya dengan menempelkan nomor peserta ujiannya, dan peserta panitia seleksi kemudian melakukan scanning terhadap barcode. Jadi tidak lagi dilakukan penanda tanganan pengisian absen secara manual seperti waktu pelaksanaan SKD. Jadi ada 2 sistem yang kami lakukan perubahan terkait dengan kondisi COVID-19 ini. Pertama, sistemnya kemudian dimodifikasi yang tadinya semi online menjadi full online. Kemudian dari sisi presensi yang tadinya dilakukan masih manual, kemarin dilakukan presensi secara online. Nah, karena pelaksanaan seleksi bisa dilakukan secara online, maka peserta-peserta yang saat pelaksanaan seleksi kompetensi bidang, mereka sedang berada di luar negeri, maka mereka tetap bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang. Catat ada 62 peserta yang sedang berada di luar negeri, ada di 15 negara, baik Jerman, Belanda, Turki, Algeria, Arab Saudi, Lebanon, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timor Leste, serta Australia. Nah, mereka-mereka ini kemudian tetap bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang yang pelaksanaannya kami bagi dalam 2 zona waktu. Untuk zona Asia dan Australia kemarin dilaksanakan pada jam 9 pagi, sehingga perbedaan waktu antara di negara-negara yang Asia dan Australia itu relatif tidak terlalu jauh dengan waktu yang ada di Indonesia. Kemudian untuk zona waktu di Eropa, itu dilaksanakan pada jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 14.00. Nah, ini adalah contoh kemarin sistem monitoring kemudian kami lakukan dengan melalui Zoom. Sementara pelaksanaan pengawasan peserta ujian dilakukan oleh teman-teman di KBRI ataupun di KJRI ataupun di KDEI di Taiwan, karena kita belum memiliki KJRI ataupun KBRI di Taiwan, sehingga kami meminta bantuan dari teman-teman ke Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pelaksanaan seleksi di Kamar Dagang Ekonomi dan Industri Indonesia yang ada di Taiwan. Kemudian karena kondisi suasana COVID, ada peserta yang kemudian terkonfirmasi COVID-19 dan dijadwalkan ulang. Jumlahnya ada 177 orang. Ini yang kemudian difasilitasi kembali untuk mereka bisa dijadwalkan ulang setelah mereka dinyatakan sudah negatif COVID-19.
kemudian ada 97 peserta yang reaktif, dan 59 peserta yang suhu tubuhnya lebih besar atau sama dengan 37,3 derajat Celcius. Nah, bagi peserta-peserta ini tetap bisa mengikuti seleksi, tetapi ruangannya kami pisahkan atau kami tempatkan di ruangan berbeda dengan peserta yang tidak terkonfirmasi reaktif hasil pemeriksaan rapid testnya mereka. Kemudian dari sisi perhitungan nilai SKB dan SKD, integrasinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris, ada 60% itu dihitung berdasarkan SKD dan 60% berdasarkan SKB. Nah, kira-kira komposisinya seperti ini. Jadi kalau berdasarkan untuk perhitungan 40% SKD-nya, misalnya TWK-nya dia mendapatkan nilai 80, IU-nya mendapatkan nilai 100, dan TKP-nya mendapatkan nilai 143. Sehingga total nilainya itu 323. Nah, total nilai 323 ini dibagi dengan skala maksimum, dibagi 5, karena total maksimum itu adalah 500, maka 323 dibagi 5, maka dapat nilai 64,6. Nah, 64,6 inilah kemudian dikali 40% dari yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi. Jadi 40% dari 64,6, maka nilai SKD-nya adalah 25,84. Itu untuk perhitungan SKD. Untuk perhitungan SKB, kalau perhitungan SKB-nya sudah menggunakan CAT, maka hanya menggunakan CAT, SKB-nya yang menggunakan CAT, tidak ada lagi kemudian tes lain selain dari CAT BKN, maka nilai CAT-nya langsung kemudian dikalikan diberikan bobot 60% terhadap nilai CAT yang dia peroleh. Tetapi kalau kemudian ada nilai CAT nilai ujian SKB yang lain selain dari CAT BKN, biasanya ini ada di instansi pusat, maka perhitungannya didasarkan atas bobot yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing instansi. Jadi misalnya kalau kami ambil contoh, misalnya ada ujian menggunakan CAT BKN, kemudian ada ujian menggunakan tes praktek kerja, misalnya ini untuk posisi dosen misalnya, kemudian ada tes psikotes, maka bobotnya sudah ditentukan oleh masing-masing instansi dan diumumkan kepada seluruh peserta. Bagaimana mekanisme bobot penilaian dari masing-masing SKB. Nah, kalau misalnya untuk CAT, kalau dia CAT-nya misalnya 275, maka CAT-nya kemudian dibagi dengan nilai maksimumnya. Maka dibagi 5, dia mendapatkan nilai 55. 55 ini kalau bobotnya 50%, maka 55 dikali dengan 50%. Maka dia mendapatkan skor 27,5 itu dari CAT BKN-nya. Kemudian dari tes praktek kerja, bobotnya 40%. Kalau dia mendapat nilai misalnya 71,79, maka 71,79 dikali 40%, maka dapat 28,716. Begitu juga dengan psikotes, kalau bobotnya 10% dan psikotesnya mendapat nilai 64, maka 64 dikali 10%, jadi dapat 6,4. Nah, nilai inilah yang kemudian ditambahkan, nilai CAT BKN ditambah tes praktek kerja ditambah psikotes, itulah yang kemudian mendapatkan nilai akhir SKB-nya. Jadi nilai akhir SKB-nya adalah 62,616. Nah, 62,616 ini dikalikan dengan 60%, karena bobotnya adalah 60% dari nilai SKB. Sehingga total nilainya adalah 37,57. Ini adalah nilai SKB yang diperoleh dengan bobot 60%. Nah, nilai inilah yang kemudian ditambahkan dengan bobot nilai SKD yang sudah dibobotkan 25,84 ditambah dengan 37,57, maka nilai akhir dari SKD dan SKB-nya itu adalah 63,41. Inilah nilai yang kemudian diurutkan berdasarkan ranking tertinggi. Jadi kalau dia nilainya 63,41 adalah yang paling tinggi, maka dialah yang kalau formasinya hanya ada satu di situ, maka dia akan mengisi formasi yang satu tadi.
Nah, tadi Pak Deputi Mutasi juga sudah menggambarkan bagaimana kalau melakukan optimalisasi formasi yang tidak terpenuhi misalnya. Nah, ini kami memberikan contoh misalnya ada formasi yang tidak terpenuhi. Misalnya ada formasi disabilitas untuk jabatan peranata komputer pertama misalnya. Tidak ada yang lulus atau tidak ada yang mendaftar di formasi disabilitas. Maka ini bisa diisi oleh formasi umum yang nilainya misalnya dia berdasarkan nilai tertinggi. Begitu juga di formasi lulusan terbaik, itu ada 2 formasi, tapi yang lulus itu cuma 1. Maka dia bisa, dan pendaftarnya hanya 1 di situ misalnya. Maka dia bisa diisi oleh peserta yang berdasarkan nilai terbaik, yang formasi umum dengan kualifikasi pendidikan, dan dia harus lulus passing grade umum, dan diambilkan dari nilai tertinggi. Jadi yang tadi misalnya 096 tadi, dia adalah lulus di formasi umum di 3, misalnya ada 3 formasi. Di formasi umum yang lulus adalah hanya 3 yang lulus karena hanya ada 3 formasi. Kemudian karena di formasi lulusan terbaik untuk jabatan peranata komputer masih ada yang kosong, maka yang lulusan keempat ini dia bisa mengisi di jabatan lulusan terbaik. Dan yang di jabatan formasi disabilitas karena juga tidak ada yang kosong, maka yang bersangkutan kemudian bisa mengisi formasi jabatan yang kosong berdasarkan peringkat terbaik. Nah, yang di tingkat yang berikutnya kemudian dia masuk menjadi tidak lulus di dalam formasi umum. Begitu juga dengan untuk di daerah, untuk lokasi formasi dalam satu jabatan yang sama, selama yang bersangkutan kemudian memenuhi passing grade dan kualifikasi pendidikannya sama, maka dia juga bisa mengisi formasi yang kosong. Misalnya dalam konteks ini adalah ada formasi kosong di SMP Negeri 6 misalnya untuk formasi pendidikan guru fisika dan pendidikan guru biologi. Itu tidak ada yang lulus di sana, atau dari awal formasinya memang kosong, tidak ada yang mendaftar misalnya. Kemudian ada juga di formasi kosong untuk pendidikan guru fisika atau pendidikan guru biologi untuk di SMP 115. Formasinya ada 2. Dan di formasi guru fisika, pendidikan fisika di SMP 1 itu ada 1 orang yang formasinya ada 1 orang, tetapi kemudian ada yang lulus ada 2, yang lulus 1 tetapi tidak lulusnya 1 lagi. Kemudian di SMP 2 ada formasi untuk guru fisika ada 1 orang yang lulus 1, yang tidak lulus 1, dan di SMP 89 itu ada formasinya 1 untuk pendidikan biologi. Maka formasi-formasi ini yang bisa kemudian mengisi. Misalnya formasi guru fisika di SMP 1 itu bisa mengisi ke guru fisika di SMP 2. Kemudian formasi guru fisika di SMP 2 bisa mengisi formasi di guru fisika di SMP 115 misalnya. Dan formasi guru biologi itu bisa mengisi di formasi guru biologi di SMP 115 dan juga bisa mengisi formasi di guru SMP 7 untuk formasi guru biologi. Nah, sehingga semua formasi kemudian bisa terisi dengan penuh. Nah, sekali lagi pengisian formasi ini kemudian tidak bisa dilakukan dengan permintaan. Artinya formasi akan diisi menggunakan sistem berdasarkan nilai tertinggi. Jadi kalau nilai di bawahnya lebih rendah misalnya untuk di wilayah itu, dia misalnya katakanlah ranking ke-10 misalnya, kemudian meminta untuk mengisi formasi yang kosong, adalah ada ranking kedua dan ketiganya di situ yang berhak untuk mengisi formasi yang kosong tadi, maka yang diprioritaskan adalah yang ranking kedua, ketiga, dan seterusnya. Baru nanti kalau masih ada yang kosong, baru yang ke-10-nya bisa mengisi formasi yang kosong tadi. Nah, semua proses ini dilakukan by system dan tidak ada lagi kemudian ada pihak yang kemudian bisa mengintervensinya untuk bisa mengisi formasi yang kosong tadi. Semua proses persetujuan hasil dilakukan juga by system. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi. Termasuk penandatanganannya dan verifikasi hasil itu juga dilakukan by system. Penandatanganan hasil kelulusan juga ditandatangani dengan menggunakan digital signature oleh Pak Kepala BKM. Jadi tidak ada proses penandatanganan yang kami lakukan dengan menggunakan sistem yang masih dilakukan secara manual.
Begitu dinyatakan lulus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi, seluruh peserta kemudian harus mengisi daftar riwayat hidup melalui aplikasi SSCN, dan nanti mereka juga sekaligus melakukan upload dokumen untuk kebutuhan persyaratan penetapan NIP dari masing-masing peserta. Nah, setelah isi atau diunggah oleh masing-masing peserta melalui aplikasi SSCN, maka nanti data-data yang diupload tadi kemudian di-API service-kan atau ditransfer datanya melalui sistem ke dalam aplikasi Doku Digital, dan untuk kepentingan verifikasi dokumen untuk pemberkasan atau penetapan NIP oleh instansi. Nah, termasuk juga nanti dokumen yang sudah diunggah atau yang diverifikasi oleh instansi, kemudian nanti dengan satu trigger datanya akan dikirim ke dalam sistem aplikasi SAPK untuk kebutuhan penetapan NIP oleh Kedeputian Mutasi atau oleh timnya Pak Aris. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.